Pencurian sepeda motor di salah satu salon Jalan Melati Raya Medan, Sumatera Utara berhasil digagalkan. Mengetahui motor miliknya akan dibawa kabur, korban spontan berlari dan mengejar sang maling. Bahkan korban sempat terlibat gulat, namun pelaku akhirnya melarikan diri bersama rekannya. Meski sukses menggagalkan pencurian, pemilik motor mengaku trauma dan takut khawatir maling kembali mendatangi tempat usahanya. Aparat Polsek Kuranji meringkus pencuri motor di sebuah indekos di daerah Air Pacah, Kecamatan Koto Tangga, Kota Padang. Saat penggerebekan, polisi mendapati seorang pelaku curanmor asal Lampung yang selama ini meresahkan masyarakat. Dua penjahat jaringan Lampung ini bekerjasama dengan seorang residivis curanmor asal Kota Padang yang juga turut diringkus polisi. Dari tangan tersangka disita 3 unit kunci letter T dan sejumlah motor hasil curian. Petugas kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menangkap warga negara asal India lantaran menyelundupkan 4 satwa endemik dilindungi. Untuk mengelabui petugas, 2 ekor primata jenis lutung budeng, seekor burung nuri raja Ambon dan burung serindit Jawa disimpan di koper dan disamarkan dengan makanan serta pakaian. Tersangka mengaku 4 satwa itu dibeli di pasar hewan di wilayah Jakarta Timur dan akan diberikan ke anaknya sebagai kado ulang tahun. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang karantina hewan dan kepabianan dengan ancaman hukuman 3 tahun dan 10 tahun penjara serta denda 3 miliar dan 5 miliar rupiah. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pasar tradisional Sri Bantas, Kabupaten Tabanan, Bali. Musibah tersebut mengakibatkan ratusan lapak dan puluhan bangunan toko ludes dilalap si jago merah. Asap hitam dan kobaran api dari kebakaran pasar tradisional Sri Bantas di Banjarbatan Duren, Desa Cempaka, Tabanan, Bali membuat panik warga sekitar. Beberapa pedagang sempat berusaha menyelamatkan sejumlah barang dari amukan si jago merah. Sementara itu petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak semakin meluas. Sebanyak 8 unit damkar dari Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung diterjunkan ke lokasi kebakaran. Menurut pedagang, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang memicu percikan api, kemudian membakar barang dagangan di area pasar. Akibat musibah ini sebanyak 44 unit bangunan kios dan 144 lapak pedagang ludes terbakar. Meski tak ada korban jiwa dan luka akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 8 miliar rupiah. Dari Tabanan, Bali, Wayan Diana, iNews melaporkan. Banyaknya laporan pelanggaran parkir liar membuat petugas gabungan melakukan razia di kawasan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat. Petugas langsung melakukan pengangkutan kendaraan serta menerapkan cabut pentil ban kendaraan yang melanggar. Banyaknya laporan warga maraknya parkir liar di atas trotoar Jalan Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat membuat petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dibantu TNI Polri langsung menuju lokasi dengan menurunkan truk pengangkut motor. Benar saja, di lokasi ini puluhan motor parkir liar di atas trotoar. Petugas langsung melakukan pengangkutan dan cabut pentil. Pemilik kendaraan yang mengetahui motor miliknya terjaring razia langsung bergerak cepat memindahkan motornya. Sedikitnya 10 motor terjaring razia parkir liar. Saya menghimbau sekali lagi dengan kesadaran jiwa dan pemikirannya, jangan ada parkir lagi kalau bukan ranahnya atau haknya di media jalan, di trotoar atau di bawah jalan. Kendaraan yang terjaring razia ini diangkut ke kantor Sudinhub Jakarta Barat dengan sanksi denda Rp250.000. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Mantan pemain timnas U23 Syakir Sulaiman ditangkap aparat Polres Cianjur, Jawa Barat karena terlibat peredaran narkoba jenis obat-obatan terlarang. Dari tangan pelaku, polisi menemukan ribuan butir pil tramadol dan heksimer. Satreskrim Polres Cianjur memeriksa Syakir Sulaiman, mantan pesepak bola timnas Indonesia tahun 2013-2014.
Pria 32 tahun ini ditangkap di kediamannya di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur karena terlibat peredaran narkoba jenis obat-obatan terlarang yang masuk daftar G. Saat dilakukan penangkapan, dari tangan pelaku polisi menemukan 1.700 butir pil Heximer dan 1.000 butir tramadol. Kepada polisi, pelaku mengaku terpaksa mengedarkan obat-obatan terlarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petugas mengembangkan kasus tersebut guna mengetahui pemasok narkoba jenis obat-obatan terlarang. Dikonsumsi sendiri apa dijual? Dijual. Dia dapat dari mana nih? Nah ini bagian dari proses pengembangan ya. Sudah berapa lama dia menjual? Sudah berapa lama? Tentunya ini 5 tahun terakhir. Jadi sudah 2 tahun terakhir lah. 2 tahun terakhir sudah menjual. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dan terancam pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Asdi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di kota Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan puluhan rumah milik warga rusak dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Sementara warga di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat melakukan upaya bersih-bersih pasca banjir yang melanda akibat luapan Sungai Citalukutuk. Puluhan rumah warga di kota Sukabumi, Jawa Barat rusak akibat diterjang banjir bandang. Kerusakan paling parah terjadi di Kampung Cikondang, Citamiang, kota Sukabumi. Dinding rumah sepanjang 5 meter jebol diterjang air bah, bahkan sejumlah barang milik korban hanyut. Petugas BPBD dan relawan bergotong royong membersihkan sampah dan sisa genangan air lumpur yang berada di dalam rumah. Menurut warga, air besar tiba-tiba menerjang sejumlah rumah. Warga yang panik langsung menyelamatkan diri hingga tidak sempat membawa barang-barang berharga miliknya. Di mana terjadi banjir limpasan sebanyak 47 titik kejadian, yang longsor itu 10 titik kejadian, pohon tumbang 2 titik kejadian, rumah roboh 1 titik kejadian, dinding jebol 3 titik kejadian, dan tapete jebol 5 titik kejadian. Sebelumnya banjir menerjang wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Video amatir memperlihatkan terjangan banjir menghanyutkan lapak pedagang di Jalan Balai Desa Cikole, kota Sukabumi. Para pedagang terlihat panik karena takut terbawa arus air deras. Tak hanya itu, banjir juga menyebabkan sejumlah jalan tergenang hingga merendam kendaraan yang sedang terparkir. Hujan deras dengan intensitas tinggi juga merendam 34 rumah setinggi 1 meter. Banjir limpasan air sungai itu disebabkan debit air yang tinggi akibat penyempitan sungai yang terus terjadi. Akibat banjir tersebut, puluhan warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat maupun posko yang disediakan oleh pemerintah setempat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Banjir bandang akibat luapan Sungai Citalukutuk yang merendam permukiman warga di sebagian desa di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai surut. Manfaatkan momen ini, warga dibantu anggota pemadam kebakaran bergotong royong membersihkan rumah serta lingkungan dari kotoran serta lumpur yang terbawa banjir. Sebelumnya, banjir bandang akibat luapan Sungai Citalukutuk merendam permukiman warga di sebagian desa di Kecamatan Banjaran di Kabupaten Bandung sejak Selasa malam kemarin. Warga dihimbau agar selalu waspada mengingat hujan dengan intensitas tinggi masih diprediksi akan mengguyur Bandung Raya dan menyebabkan Sungai Citarum meluap. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya kawasan Bangkalan, Jawa Timur. Akibat insiden tersebut, 3 kendaraan ringsek usai bertabrakan satu sama lain serta menghantam sebuah pohon di pinggir jalan. Kecelakaan beruntun di Jalan Raya Tanah Merah DJ, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur mengejutkan warga dan sejumlah pengendara. Ada 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yakni 2 minibus dan mobil box jenis pickup. Ketiga mobil ringsek akibat bertabrakan satu sama lain serta menghantam pohon di pinggir jalan. Menurut petugas Satlantas Polres Bangkalan, kecelakaan ini diduga akibat pengemudi pickup mengalami microslip atau tertidur sesaat sehingga tak bisa mengendalikan laju kendaraan. Pengemudi pickup warna putih yang berjalan dari arah barat
ke timur. Sesampai tempat kejadian diduga mengantuk hingga menabrak minibus yang dimudan M yang berada di depannya, kemudian menabrak kembali kendaraan minibus yang sedang parkir di utara jalan. Meski ketiga kendaraan mengalami kerusakan berat, beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Para pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan akibat terkena pecahan kaca mobil. Kasus kecelakaan beruntun kini dalam penyelidikan aparat Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Tangerang menyebabkan tanah longsor dengan kedalaman 7 meter. Musibah ini menyebabkan putusnya akses jalan antara Desa Karang, Tangerang dengan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Tanah longsor yang terjadi setelah hujan mengguyur sejak pagi hingga malam kemarin di Kabupaten Tangerang kini masih ditutup garis polisi untuk menunggu pengecekan lokasi lebih lanjut dari BPBD dan kepolisian setempat. Lokasi jalan yang berada di tebing dan berdekatan dengan Sungai Karangtengah menyebabkan tanah amblas sepanjang lebih dari 20 meter dengan kedalaman mencapai 7 meter. Akibat kejadian ini memutus jalur alternatif yang menghubungkan antara Desa Karangtengah Tangerang menuju Parung Panjang dan Bogor. Jadi ada jalan yang terputus, terus banyak anak sekolah yang memang tidak bisa lewat ke situ. Secara lisan Pak Lurah sudah minta izin ke pihak pengembang perumahan Insani untuk memberikan jalan lintas sebagai alternatif untuk menuju sekolah ataupun tempat kerja warga Desa Karangtengah. Sebelumnya, akibat diguyur hujan deras, sebuah jalan di Desa Karangtengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat kejadian ini, sejumlah pengguna jalan terpaksa mencari jalan alternatif lain untuk pulang ke rumah mereka. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera memperbaiki akses jalan penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna kedua di kantor Presiden Jakarta. Sidang kabinet paripurna dilaksanakan mengingat Presiden Prabowo akan lakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para menteri kabinet merah putih. Selain menghadiri KTT APEC dan G20, Prabowo juga mendapatkan undangan untuk menghadiri KTT G7 dan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris. Dalam pengarahannya, Prabowo menyebutkan jika ada permasalahan jangan ragu untuk selalu berkomunikasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di hutan kota pelataran Senayan, Jakarta Pusat. Usai bersalaman, kedua pejabat tinggi dua negara ini langsung masuk ke dalam lokasi pertemuan yang telah disiapkan untuk menggelar pertemuan sekaligus jamuan makan siang. Pertemuan yang dilakukan usai Perdana Menteri Singapura bertemu dengan Presiden, Prabowo Subianto ini membahas sejumlah hal seperti hilirisasi, di mana diharapkan pemerintah Singapura dapat mendukung kebijakan hilirisasi tersebut. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Pok Nori. Sementara Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri dialog bersama Kadin Jakarta. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan keluarga almarhumah Hajah Mpok Nori di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Rano dan rombongan disambut dengan tari-tarian serta ondel-ondel khas adat Betawi. Dalam kunjungannya, Rano ingin meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta dalam mencintai kebudayaan Betawi. Jika terpilih, Rano Karno berjanji akan mendukung segala kegiatan terkait pelestarian budaya. Ya, alhamdulillah hari ini saya bersilaturahim dengan seniman. Dulu nih memang Pok Nori ini luar biasa ya. Beliau ini salah satu pelestari kebudayaan yang luar biasa. Jadi memang apa ya, kalau Betawi ini darah seninya itu sejak kecil gitu loh. Dan sekarang luar biasa, Sanggar tuh masih dengan susah payah loh. Artinya saya sangat paham, sangat sadar bahwa meningkatkan
kesadaran masyarakat mencintai kebudayaan itu memang memerlukan waktu, kesabaran. Nah inilah barangkali tugas saya nanti insya Allah kalau memang menjadi wakil gubernur, pasti saya akan mendukung kegiatan-kegiatan seperti Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengaku dirinya mengenal 11 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini ditetapkan sebagai tersangka judi online. Budi yang sebelumnya menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi di era Jokowi mengaku siap diperiksa pihak kepolisian. Menteri Koperasi Budi Ari mengaku siap diperiksa pihak kepolisian terkait kasus judi online yang menjerat 11 mantan anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo. Budi menegaskan tidak terlibat kasus tersebut meski mengenal para tersangka saat dirinya menjadi menteri di era Jokowi. Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Ya, solusinya gimana? Selalu kita warga negara. Udah nanti dulu. Sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya membuka peluang untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari sebagai saksi kasus judi online. Pemanggilan Budi Ari tergantung hasil penyelidikan yang sedang berjalan. Dari Jakarta, Ismailia, Dias Triawan, iNews melaporkan. Ratusan buruh yang tergabung dalam SPSI DKI Jakarta turun ke jalan terkait penetapan upah minimum provinsi. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri Singapura. Informasi ini terangkum dalam Politik Ekonomi 24 jam. Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (FSP) LEM SPSI DKI Jakarta menggelar aksi menuntut pemerintah menetapkan upah layak bagi pekerja di Jakarta. Menurut mereka, upah merupakan unsur penting dalam hubungan kerja yang seharusnya memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Masa aksi mengajukan 3 tuntutan utama kepada pemerintah. Salah satunya mereka meminta rumusan UMP 2025 dengan formula yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sosial. Cakup Jakarta Ridwan Kamil menghadiri dialog bersama Kadin Jakarta di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Ridwan Kamil Suswono siap menjadikan Jakarta sebagai kota global, menjadikan Jakarta kota festival dunia, dan mana konser-konsernya semua berkelas internasional. Adapun ekonomi Indonesia khususnya Jakarta bukanlah ekonomi kapitalis, tapi ekonomi Pancasila sesuai sila kelima dalam Pancasila. RK menambahkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta, dia pun bakal turun langsung mendesain persoalan UMKM dan mempromosikannya. Karena kami punya pengalaman kerja global, kami siap pasangan Ridho ini untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global dari pengalaman kami kan. Menjadikan Jakarta kota festival dunia, jadi konser-konsernya semua kelas internasional. Nah kalau kita perbaiki, kita bikin tempat-tempat konser yang kelas internasional, yang aksesnya bagus, luas, memadai. Saya yakin dalam 5 tahun Jakarta akan jadi pilihan festival-festival berkelas internasional yang ujung-ujungnya membawa lapangan pekerjaan dan menaikkan kegiatan ekonomi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun mengaku telah menyiapkan guru-guru honorer di Jakarta untuk ikut bergabung dalam tim ekonomi adab. Tim ini merupakan implementasi lanjutan dalam program keunggulannya yakni Getuk Tular Adab. Tim ekonomi adab bekerja untuk membina, menyiapkan modal, menyiapkan bahan baku, mendesain, menyiapkan order serta quality control, hingga penagihan para pelaku UMKM yang bergerak di sektor ekonomi kreatif Jakarta. Tim ekonomi adab tadi ya belum saya selesai terdiri dari apa? Yang akan kita berdayakan adalah guru-guru honorer. Supaya yang selama ini termarginalkan guru-guru honorer yang sudah mempunyai dan skill di dalam mengajar, kita akan manfaatkan untuk mengajar masyarakat dan tentunya didampingi oleh ahli sesuai dengan bidang yang akan didalami. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Nazifa, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil turut hadir dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional GSN di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat. RK menyatakan memiliki kesamaan program dengan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya yang terkait dengan pembangunan Jakarta ke depan.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil tak menampik dirinya mendapat dukungan dari Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam kontestasi Pilkada Jakarta mendatang. Hal itu terlihat saat Ridwan Kamil menghadiri deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Jakarta. Dalam acara itu, Presiden Prabowo Subianto mengenalkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta memanggil nama Ridwan Kamil yang turut duduk di urutan depan. Bahkan dalam kesempatan ini RK juga terlihat begitu dekat dengan orang nomor 1 di Indonesia ini saat joget dan menyanyi bersama di penghujung acara. Tidak hanya itu, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga telah mendapatkan nasihat dan masukan sebelumnya saat bertemu dengan dua tokoh nasional tersebut. Ya, karena malamnya ketemu Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi juga berkenan, subuhnya langsung saya terbang ke Solo dan Pak Jokowi senang karena saya kasih oleh-oleh juga ya, kue Bogor. Dan sebagai mantan Gubernur DKI memberikan juga dulu zaman beliau apa-apa yang menjadi tantangan. Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN merupakan sebuah organisasi yang menyatukan semua kekuatan, gagasan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia serta berikrar untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara kritis, objektif, konstruktif, dan produktif dalam memberikan solusi. Dari Jakarta, Henry Aprila, Ari Setiawan, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam menyambut perayaan hari ulang tahun ke-35, MNC Group mengadakan berbagai turnamen olahraga yang diikuti sejumlah unit perusahaan di bawah naungan MNC Group. Pada ajang MNC Sports Competition ini, tim MNC University berhasil menjuarai turnamen futsal. Sedangkan pada pertandingan bulu tangkis, tim dari unit bisnis MNC Bank juga berhasil keluar sebagai juara. MNC University berhasil menjuarai turnamen futsal MNC Sports Competition setelah mengalahkan tim 3 TVB dengan skor 3-2 dalam laga final di lapangan Elang Futsal, Kemanggisan, Jakarta Barat. Kemenangan ini merupakan hasil dari persiapan yang cukup matang sejak babak penyisihan sampai ke final, dan gelar juara yang didapatkan tim MNC University sangat berarti agar semakin dikenal oleh unit MNC Group. Kami berharap melalui turnamen ini dengan kami keluar sebagai juara, ini menjadi perkenalan juga dari kami, promosi juga dari kami untuk memperkenalkan ke unit bisnis, ke internal bahwa MNC University ini ada. Sangat mengapresiasi ya kegiatan ini, terutama untuk mesejahterakan karyawan MNC Group terutama. Meskipun temanya mungkin persaingan, cuma kan di sini kita untuk membentuk solidaritas sesama karyawan MNC Group sih. Sementara itu tim MNC Bank juga berhasil keluar sebagai juara dalam turnamen bulu tangkis MNC Sports Competition 2024 di Gor Mitra Utama, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. MNC Bank berhasil mengalahkan MNC Lido Lake Resort pada partai puncak dan berhak menempati tahta tertinggi untuk gelaran tahun ini. Dan akhirnya MNC Bank bisa menangkan untuk juara 1 di bulu tangkis. Itu luar biasa effortnya dari teman-teman yang main semua dikorbankan dari pagi sampai tengah malam ini. Kesannya sangat meriah dan sangat bagus sekali untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan. Ini sangat positif sekali untuk bagi kami karyawan semuanya, supaya kami dapat berkumpul, berkenalan, saling berbagi informasi. Bertema 35 tahun berkarya, membangun masa depan bersama, kegiatan MNC Sport Competition ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-35, sekaligus untuk meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan dan unit bisnis di bawah naungan MNC Group. Tim Liputan iNews melaporkan.